jumpa lagi. Welcome to my channel. Apa channelku apa? Keke channel. Oke, di video kali ini aku akan berikan penjelasan tentang kiat-kiat atau tips kita dalam mencari judul di skripsi ya. Jadi bagi teman-teman mahasiswa di S1 yang memang punya kesulitan ya atau bingung kalau kalian pengen segera lulus untuk menempuh ujian skripsi tapi bingung apa sih kira-kira judul skripsi yang tepat itu ya, dan sekaligus kita bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Nah tentunya kalian kan nggak pengen ya dalam pembuatan skripsi itu memerlukan waktu yang panjang kemudian ribet ya. Nah jadi ini adalah 7 tips ya yang bisa kalian pakai sebagai pedoman sebelum memulai pembuatan skripsi. So kita simak aja langsung apa saja 7 tips dari pembuatan judul skripsi. Let's go. Audio Jungle. Yang pertama, ini yang kalian harus perhatikan adalah minat ya. Jadi minat di sini adalah penting, bagaimana kita bisa menyesuaikan antara minat ya, kesesuaian antara selera kalian, minat kalian, bakat kalian. Jadi potensi yang ada di dalam diri kalian untuk membuat judul skripsi yang sesuai dengan bidang minat keilmuan daripada bidang ilmu kalian ya. Misalkan kalau kalian itu ada di bidang minat ekonomi ya, kemudian ada di bidang minat IT, kemudian ada di bidang minat hukum. Nah, tentunya ada berbagai banyak bidang yang tentunya masih beragam ya, sangat beragam di dalam bidang peminatan judul skripsi. Nah, kita tidak akan mau kalau membuat judul skripsi itu dengan asal-asalan kan. Yang penting selesai, yang penting jadi. Jadi tidak seperti itu. Tapi tujuan daripada judul skripsi atau karya ilmiah kalian itu kalian harus pahami bahwa ini adalah salah satu sebagai syarat kalian untuk lulus di dalam program strata 1. Nah, untuk itu supaya judul skripsinya itu tepat ya, cepat dan mudah relatif, maka kalian harus memahami apa sih yang menjadi bidang minat yang ada di dalam konsentrasi bidang ilmu kalian. Audio Jungle. Oke, berikutnya yang kedua adalah memperbanyak membaca kajian atau referensi dari judul-judul skripsi dari kakak tingkat. Baik itu yang kalian bisa baca di perpustakaan yang ada di kampus ya, atau kemudian kita berkunjung ke perpustakaan di universitas yang lainnya. Jadi perbanyaklah kajian atau perbanyak referensi dari penelitian yang sudah ada atau dari skripsi-skripsi yang sudah terbit sebelumnya. Nah, dari sini kalian akan mendapatkan inspirasi atau ide ya, ide-ide baru bagaimana mengembangkan judul skripsi yang sudah ada sebelumnya. Boleh dengan menambahkan variabel-variabel yang baru ya, kemudian fenomena yang lebih up to date, kemudian dengan menambahkan objek riset yang lebih baru, atau dengan menambahkan metode yang lebih up to date, atau dengan penambahan subunit sampelnya ya, dilakukan pada populasi yang berbeda, dan masih banyak lagi cara yang lainnya. Jadi jangan khawatir bahwa judul kalian itu sama persis ya di dalam melakukan satu pembuatan judul skripsi. Yang penting diingat di sini kita tidak boleh melakukan plagiasi ya. Tapi yang diperkenankan di sini adalah kalian boleh melakukan replikasi ya. Jadi ini sangat berbeda. Nah, penelitian itu salah satu cirinya adalah kita masih bisa melakukan generalisasi di dalam satu objek ya atau sampel kita. Nah, pada riset dengan kategori tertentu ya, seperti di pendekatan kuantitatif ini kita masih bisa melakukan replikasi-replikasi sesuai dengan
kaidah atau ciri dari penelitian pendekatan kuantitatif tersebut. Nah, ini adalah keuntungan bagi kalian ya, bagi kita untuk membuat satu judul skripsi dengan mungkin variabel-variabel yang hampir sama, tetapi dengan metode, dengan pembaharuan objek riset, dengan penambahan populasi dan sampelnya, kemudian dengan dilakukan di waktu yang berbeda, dan ini sangat diperkenankan ya. Audio Jungle. Oke, berikutnya ini adalah tips yang ketiga adalah kita bisa mengembangkan judul itu dari hasil temuan-temuan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Biasanya di dalam skripsi yang sudah ada atau hasil penelitian yang lalu atau penelitian terdahulu itu ada rekomendasi atau ada keterbatasan. Nah, coba kita baca ya, kita lihat, kita amati apakah kemudian dari keterbatasan penelitian tersebut bisa kita mengajukan atau mengembangkan judul baru ya dengan muatan-muatan atau kondisi-kondisi atau fenomena yang lebih baru sesuai dengan kondisi yang kekinian ya, kondisi yang saat ini. Nah, ini bisa kita ajukan untuk pembuatan judul skripsi. Audio Jungle. Kemudian yang keempat, di dalam referensi itu ya, ini kita bisa menarik garis atau benang merah di mana di dalam penelitian terdahulu atau di dalam daftar pustaka itu bisa menjadi salah satu acuan atau pedoman dasar. Kalian bisa pakai kira-kira ada ketertarikan nggak kita dengan daftar isi yang ada di dalam daftar pustaka tersebut. Jadi yang namanya kajian empiris itu kita bisa pakai referensi untuk melihat kira-kira ada gap riset atau celah penelitian yang lama kemudian ingin kita kembangkan menjadi penelitian yang baru. Nah, tentunya replikasi-replikasi tersebut itu bisa kalian pakai untuk pembuatan judul yang baru dengan penyesuaian apakah dengan metode yang baru, ataukah dengan menggunakan variabel yang baru, ataukah menggunakan dengan objek riset yang baru atau yang lainnya ya. Jadi ini masih bisa kita lakukan untuk mengembangkan judul skripsi yang baru. Audio Jungle. Nah, kemudian yang berikutnya, ini tips yang kelima, diantaranya adalah kita bisa melakukan konsultasi ya dengan dosen pembimbing, kemudian berkomunikasi dengan kakak tingkat atau dengan rekan sejawat, dengan teman ya. Jadi ini kita melakukan interaksi atau melakukan komunikasi dan konsultasi kepada teman atau kepada kakak tingkat atau kepada dosen. Barangkali dari hasil diskusi itu, dari hasil konsultasi dan ngobrol-ngobrol itu, maka kita ada ide-ide baru yang bisa kita pakai sebagai acuan untuk pembuatan judul skripsi. Audio Jungle. Kemudian berikutnya yang keenam, ini ada satu hal biasanya di dalam satu pembuatan judul itu atau riset penelitian itu dosen pasti punya penelitian dan ini mengikutsertakan mahasiswa di dalamnya, di dalam kegiatan aktivitas satu penelitian. Nah, ini bisa dipakai salah satunya sebagai dasar untuk pembuatan skripsi juga. Dari hasil penelitian dosen yang bekerja sama dengan mahasiswa atau melibatkan dengan mahasiswa, maka ini menjadi wacana baru bagi kalian untuk bisa mengembangkan lagi hasil daripada riset dosen tersebut. Audio Jungle. Kemudian yang terakhir adalah kita melihat dari lingkungan sekitar yang ada. Jadi kita melihat dari fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Apakah itu dari aspek bidang manajemen, dari bidang ekonomi, dari bidang akuntansi, bidang hukum, bidang IT, desain, atau bidang-bidang yang lainnya ya. Jadi sesuai dengan fenomena kekinian atau up to date yang berkembang pada saat ini. Ataupun kalau bisa misalkan dari situasi kondisi pandemi COVID ya, yang terjadi beberapa tahun terakhir ini,
maka kita bisa pakai kira-kira mungkin yang cocok dengan bidang minat keilmuan kita itu yang seperti apa. Jadi nanti kita bisa mengkaitkannya secara linear maupun secara non-linear. Audio Jungle. Itu beberapa hal, ada 7 tips yang bisa kita pakai sebagai dasar bagaimana kita bisa membuat judul skripsi sesuai dengan bidang minat keilmuan masing-masing. Silakan nanti bagi kalian yang memang belum jelas dan belum paham, kalian bisa komen, bisa tanya di bawah ya. Nanti akan aku jawab. Audio Jungle. Oke, ini ada salah satu contoh, misalkan kalau kalian kesulitan dari pengamatan fenomena yang ada di sekeliling kalian, di mana mungkin di salah satu TV news ya, itu mungkin kalian mengamati ada berita tentang lonjakan BBM ya, harga BBM. Jadi kalian bisa mengamati apa yang menjadi perilaku masyarakat di dalam menghadapi atau mengantisipasi adanya kenaikan BBM. Mungkin kalian bisa melihat dari sisi kondisi ekonominya, kemudian dilihat dari sisi perilakunya, atau melihat dari sisi sikapnya, atau banyak hal yang lain ya. Itu masih salah satu aja dari sisi kenaikan harga BBM. Mungkin kita bisa melakukan pengamatan lagi dengan melihat kondisi sosial atau kondisi ekonomi yang beberapa yang waktu lalu itu terjadi kenaikan harga cabai. Nah, bagaimana pengaruh harga cabai ini terhadap pada penghasilan ibu-ibu rumah tangga. Jadi mungkin dari sisi kesehatan bayi ya, pemenuhan gizi di keluarga itu juga sangat berpengaruh. Dari kenaikan harga bawang merah, kenaikan harga cabai, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalian bisa melihat bahwa adanya perbaikan gizi dengan melihat atau membuat ide-ide resep masakan pengganti daripada kenaikan harga, misalkan harga bawang, harga cabai, atau pengganti daripada kebutuhan gizi karbohidrat selain nasi. Ya, jadi masih ada banyak hal yang bisa kita amati di dalam fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, itu salah satu contoh ya. Tapi dari sisi aspek sosial ekonomi. Nah, bidang riset itu kan ada salah satunya, mungkin ada yang bidang manajemen atau akuntansi. Ya, ini bisa saya berikan beberapa contoh ya, ini berikut ini. Nah, seperti itu. Ya, contohnya misalkan ada tentang aspek melihat budaya organisasi, kemudian ada melihat kepuasan, melihat komitmen organisasi, atau kemudian melihat dari sisi manajemen pemasaran, Anda atau kalian mengamati tentang dampak daripada teknologi informasi pada kemajuan dunia pendidikan, misalkan ya, melihat dari electronic word of mouth-nya atau dari sisi web quality-nya kepada kepuasan atau kepada kualitas kepercayaan pelanggan atau konsumen. Jadi beberapa judul di atas ini Oke, itu bisa kita pakai ya. Ini beberapa yang sebagai salah satu referensi yang tentunya kita masih bisa melakukan replikasi atau pengembangan lebih baru dengan menyesuaikan kondisi fenomena yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih pada kalian yang udah nonton di video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, dadah. Oke, sekian dulu teman-teman bagi kalian yang mungkin kesulitan untuk membuat judul skripsi. Jadi jangan lupa tadi itu sudah ada 7 tips yang mungkin nanti bisa membantu kalian untuk bisa lebih cepat dalam menuangkan ide-ide kreatif dalam pembuatan judul skripsi. Oke, selamat bagi kalian yang